sejarah kepolisian. Saya lupa tahun berapa istilah kepolisian dibentuk. Tetapi tidak ada negara selain Swiss ya, yang tidak punya kepolisian. Nah, sejarah kepolisian itu mengacu kepada literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Nah, literatur tertua itu yang jadi acuan mengapa negara-negara harus punya sebuah lembaga kepolisian. Ini literatur tertua. Kita buka Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Bisa ditayangkan? Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Jadi kepolisian itu mutlak kepanjangan tangan Tuhan sendiri. Dalam istilah, kepolisian itu pintu pertama. Ini dasar sekali. Kepolisian itu pintu pertama untuk rakyat dapat hak keadilan dan kebenaran. Dan kepolisian juga adalah pintu terakhir rakyat atau masyarakat dapat perlindungan. Dan ini firman. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah dengan kekuatannya. Yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Renungkan dulu ayat 23. Yang namanya manusia, ya, yang namanya manusia, siapapun orangnya, dalam posisi jenjang apapun status sosial, status pendidikan, yang namanya manusia pasti rindu memiliki 3 hal ini. 1, kebijaksanaan. 2, kekuatan. 3, kekayaan. Kira-kira setuju nggak yang saya katakan? Normal manusia itu. Izinkan saya memberi contoh. Presiden kita Bapak Joko Widodo justru tidak mempertahankan 3 hal. Inilah presiden pertama yang dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden yang sangat bersahaja. Berapa waktu terakhir ini saya punya hobi, dan sampai istri saya juga pikir apa salah satu? Kalau presiden kunjungan ke daerah-daerah, saya tunggu videonya yang alam-alam beliau kunjungan. Nanti nggak masuk. Belum ada presiden dengan kesederhanaan, nggak ada yang dimegahkan dari apa yang presiden kita. Nah, kalau bagi yang belum pernah nonton video-video itu, cari di sosial media. Saya percaya orang sekeras apa hati pasti mengeluarkan air mata ketika presiden mengunjungi, ngetuk rumah rakyat malam-malam dan memberi bingkisan. Wih, itu luar biasa. Ini yang dicari oleh Tuhan. Lalu ayat 24. Oh, bisa baca enggak? Bisa naik lagi? Ayat 24. Wih, terima kasih. Terus naik lagi supaya bisa terbaca. Naik lagi. Tetapi
Nah, ada perbandingan. Tetap siapa yang mau bermegah? Bermegah itu bukan menyombongkan diri, beda. Bermegah itu artinya membanggakan. Beda dengan menyombongkan. Apa yang Tuhan ingin kita banggakan dalam hidup kita? Berapa waktu yang lalu ketika saya menghadiri wisuda salah seorang anak kami, ternyata dalam acara wisuda itu ada satu saja dari sekian ratus 800 wisudawan-wisudawati di salah satu perguruan tinggi yang membuat suasana wisuda jadi berubah. Anak penarik becak berjuang dapat beasiswa karena kapasitas intelektual. Dan ketika wisudawati ini menerima ijazah S1, lalu minta izin kepada pembawa acara, boleh saya ngomong sesuatu? Dan kami semua nggak tahu. Ketika sarjana ini bicara, semua kami di waktu menangis. Ayah saya penarik becak, yang secara logika nggak mungkin, tapi dia berjuang. Yang penting wajar sebagai orang tua. Sehebat-hebatnya penarik becak, nggak mungkin punya kebanggaan. Besok kamu menarik becak kayak bapakmu, nggak mungkin. Nah, dalam perjuangan ayah saya, fasilitas belajar saya hampir nggak punya, tapi ayah saya mendorong. Nah, boleh bermegah, anak penarik becak bisa lulus dengan beasiswa dari perguruan tinggi. Nah, inilah pemegahan, kebanggaan yang kita harus miliki. Saya ulangi dulu. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ada 3 hal saja, nggak lebih dari 3. 1, bahwa kita memahami dan mengenal aku Tuhan. Izinkan saya mengucapkan kalimat ini, tapi saya berharap tidak ada orang yang tersinggung atau salah persepsi. Betul atau salah kalimat ini? Orang yang beragama belum tentu bertuhan. Saya minta persetujuan dari Bapak Saudara. Orang yang beragama belum tentu bertuhan. Betul atau salah? Lihat Indonesia dibanding dengan Malaysia. Malaysia itu negara agama, Indonesia negara Pancasila. Maaf, ini fakta. Kenapa intoleransi bisa terjadi? Mengerikan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Kalau bukan beliau, Indonesia sudah pasti jadi seperti Suriah. Maaf saya. Lalu kapan seorang beragama itu pasti bertuhan? Kalau orang beragama itu memahami dan mengenal Tuhan. Saya sampaikan kepada ibu bapak, para anggota kepolisian Republik Indonesia, begini: satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia, satu, ketika kita dilahirkan, kalau semua kita memahami konsep ini, tidak akan mengecat rambut warna-warni, silakan Tuhan kampus.
Saudara mau pakai sepatu tumit di tengah juga silakan. Cuma Tuhan bingung ngapain kamu. Saudara mau ngecat rumah saudara dari genteng, seng, plafon, dinding hitam semua silakan. Ngerti mas? Saudara punya uang 10 miliar beli kerupuk semua silakan. Udah, pokoknya hanya satu hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Maka kalau kita bisa jadi bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Eropa dan sebagainya, bukan karena kita yang milih, Dia menentukan. Betul kalimat ini? Jadi yang belum mengerti, biar ngerti hari ini. Tuhan itu tidak beragama A, B, C, D dan seterusnya. Tuhan itu netral, yang mengasihi semua umat manusia, warna kulit, budaya, bentuk rambut, agama. Dia sayang semua. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata, Bapa kami yang di dalam surga. Jadi kita ini bersaudara. Jadi kalau bisa siapkan Kisah Rasul 17 ayat 26. Tapi jangan dihilangkan dulu sampai selesai. Kisah Rasul 17 26. Inilah satu-satunya firman ayat yang membuat kita nggak akan jadi orang makhluk intoleransi kalau kita mengerti fakta ini. Jadi kemegahan kita sebagai orang beragama supaya tidak jadi jahat karena fanatisme. Mari Kisah Rasul 17:26. Mari kita ikuti. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ada 3 hal. Ini satu mutlak Ibu Bapak, saudara-saudara. Yaitu kita umat beragama ini memahami dan mengenal Tuhan. Kata fanatisme itu gak ada di hati Tuhan. Karena Tuhan kita tidak fanatis. Dia milik semua orang. Maka itu doa Bapak kami. Tahun lalu kira-kira bulan September viral di sosial media. Pasti ada yang pernah tahu. Saya nggak tahu yang nulis siapa. Tapi itu luar biasa. Suatu siang ada keluarga Kristen sedang makan. Tiba-tiba di depan rumah, maaf, ada pengemis di tanah. Nah, karena keluarga Kristen, dia mempersilakan bapak rumah tangga, mempersilakan pengemis ini masuk lewat pintu belakang dapur. Lalu keluarga Kristen Pak Mendan, kamu tunggu di sini ya, duduk di lantai. Pengemis ini lihat bapak ini mengambilkan makanan. Setelah piringnya cukup penuh, bapak ini menyerahkan kepada pengemis ini. Bapak ini duduk bersama-sama. Sebelum kita makan, kita berdoa. Baik, ikuti doa saya. Bapa kami di dalam surga. Pengemis ini mengikuti Bapakmu yang di dalam surga. Dia mikir, aku kurang kuat kali. Ulangi ya, ya Pak. Bapa kami di dalam surga. Bapakmu yang di dalam surga. Bingung dia. Dia tanya, kamu tadi dengar apa? Bapak kami dalam surga. Kenapa kamu ngomong Bapakmu dalam surga? Ini tulisan bagus. Pengemis ini, kalau saya berkata Bapak kami, berarti kita ini bersaudara. Kalau kita bersaudara, gak mungkin keluargamu makan di meja, aku makan di lantai. Selesai. Saya merenung dasar doa Bapa kami yang selalu di setiap ibadah kita harus ulangi doa.
berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Masih ingat setelah itu kalimat apa yang Tuhan Yesus katakan? Dan setelah makan itu, dan ini lupa atau seger sama perselingkuhan atau kenapa? Dan setelah itu apa kalimat doa Bapak kamu? Nah, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Saudara bisa bayang doa Bapak kami itu bukan milik orang Kristen, Katolik, Protestan, tidak. Doa Bapa kami itu universal. Katakan amin. Karena memang Tuhan cuma satu. Manusianya saja yang membeda-bedakan, mengkotak-kotakan soal agama. Mulai hari ini belajar lagi. Jadi kalau kita yang mengaku beragama, tapi bisa memahami dan mengenal Tuhan. Sekarang dua kata ini dasar. Ternyata hanya memahami, belum mengenal, itu masalah. Izinkan saya mengatakan contoh. Yang belum menikah, dengar baik-baik, kami sudah menikah, akan bicara jujur. Nah tolong ya, ibu bapak sudah menikah, baik datang lengkap maupun sendiri, tolong jawab pertanyaan saya. Nah yang belum menikah buka kuping dan terlebar. Ini penting supaya saudara punya bahan. Kalau menikah itu bagaimana? Yang sudah menikah siapa? Siapa yang setuju? Ternyata kalau di dunia ini ada dua orang yang sering rajin menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jadi sudah menikah tolong jawab saja. Loh, jangan tertawa, jawab. Saya ulangi, bagi kurang jelas pertanyaan. Siapa yang setuju kalau di dunia ini ada dua orang yang rajin saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Kalau saya kerja saya betul? Masih tetap berani menikah? Serius? Pacaran 11 tahun pun pernikahan tetap ada masalah. Betul atau salah? Apalagi pernikahan pacarnya pendek-pendek besar. Nah, ketika suami istri hanya sampai memahami dan tidak mengenal pasangannya, itu bahaya besar. Betul atau salah kalimat? Memahami itu, oh, dia hobinya makan pedas, itu memahami. Oh, memahami, oh dia kalau bangun mesti ini dulu, itu memahami. Mengenal itu lebih dalam. Masalah psikologis sebuah masyarakat. Saya ulangi, masalah psikologis sebuah masyarakat karena nggak saling memahami dan nggak saling mengenal, maka terjadilah intoleransi. Coba renungkan, ini firman luar biasa. Yang pertama, Tuhan minta supaya manusia yang ribuan suku bangsa dan ribuan bahasa ini untuk bisa hidup aman, hidup berdamai, hidup dalam toleransi. Ayolah masing-masing kita selalu belajar memahami dan mengenal budaya, latar belakang suku masing-masing. Betul tidak? Indonesia ini satu-satunya negara besar yang keragaman bahasa, budaya, letak geografis wilayah paling besar. Saya buktikan. Tiongkok negara terbesar di dunia, India negara terbesar kedua di dunia, Amerika negara terbesar ketiga di dunia, Indonesia negara keempat terbesar di dunia, Brasil negara besar kelima di dunia. Setelah itu Indonesia di posisi keempat, jangan anggap itu. Tiongkok terbesar, tapi mereka
negara satu wilayah. Betul nggak? Besar. India itu negara besar, tapi satu wilayah. Amerika itu negara besar, tapi satu wilayah. Eropa itu negara besar, tapi satu wilayah. Indonesia negara besar yang jumlah pulaunya saja lebih dari 17.000. Kalau sekarang ketemu orang asing ceritakan, kamu tahu pulau kami Indonesia 17.000 lebih, itu mereka bingung. Dari 17.000 lebih yang memanjang dari Merauke sampai ke Sabah. Maaf, bukan saya karena kita di Papua seperti ini. Yang betul itu dari timur sampai ke barat, bukan dari barat sampai ke timur. Karena matahari sampai ke timur. Enggak dia setuju. Biasa saya setuju. Karena saya tinggal di Papua. Nah, bayangkan dari Merauke paling ujung timur sampai Sabang ujung Aceh. 17.000 pulau. Ribuan bahasa. Lalu lihat garis balas dengan kata itu. Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang ada Asianya dan ada Pasifiknya. Pasifik itu mulai Papua sampai Maluku. Asia itu mulai Sulawesi sampai Sumatera. Nah, yang belajar biologi tahu ada Arthur Wallace, orang Inggris di abad 19 pernah meneliti di Sulawesi. Nah, begitu Sulawesi bergeser ke timur, mulai masuk Maluku dan ke bawah itu NTT. Ternyata itu Pasifik, bukan Asia. Dan manusianya pun beda, fauna floranya pun beda. Wih, kalau saudara membaca penemuan Wallace, saya kagum sekali. Kok bisa Tuhan menciptakan keragaman manusia, fauna flora yang sedahsyat itu? Saya bangga. Saya tinggal di Papua. Saya tinggal di Papua sejak tahun 90 sampai hari ini kami nggak mau pindah. Istri saya juga enak tinggal di Papua. Saudara, sampai hari ini Papua itu satu-satunya pulau di dunia, bukan cuma di Indonesia, yang paling banyak peneliti biologis dari luar negara. Mereka mempelajari ahli biologi. Mereka itu kagum. Banyak sekali pohon-pohonan, jenis-jenis tanaman yang ada di Papua gak ada di negara lain. Banyak sekali jenis binatang yang ada di Papua endemik, tidak ada di negara lain. Wih, luar biasa. Antropologi, wih, banyak di Papua karena mereka menyelidiki. Saudara, sekedar tahu, Papua itu satu-satunya tempat di dunia yang masih ada manusia hidup pada zaman pagi. Afrika sudah tidak ada. India, suku Inka, Maya sudah tidak ada. Papua itu ada manusia hidup pada zaman batu sampai hari ini. Bayangkan hebatnya Indonesia ini. Artinya, nah ini keragaman di mana Tuhan menciptakan Indonesia dengan keunikan yang luar biasa. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Kok tak bangga? Ya tidak jalan barat. Bangga jadi bangsa Indonesia. Luar biasa. Dia pertama dong, ayo karena kita ini bangsa khusus di mata Tuhan. Hari ini yang pertama, baiklah kita bermegah dan memahami dan mengenal yang betul bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia.
Ini luar biasa. Saya uraikan singkat karena waktu ya. Apa itu kasih setia? Di dalam kasih setia ada unsur kasih sayang, ada unsur memelihara, ada unsur merawat, ada unsur melindungi. Di dalam kasih setia ada unsur memberi rasa aman. Di dalam kasih setia ada unsur memberi rasa nyaman. Nah, sampai di sini saya akan berkata, sejarah membuktikan sebetulnya setiap kali manusia mendengar nama ini disebut, maaf, polisi. Saya ulangi, sebetulnya setiap kali manusia siapapun bangsa apapun mendengar kata polisi, maka dua hal yang pertama muncul di hidupnya: aman dan terlindungi. Bukankah begitu fakta kepolisian itu? Saya ulangi, setiap kali manusia bangsa apapun siapapun mendengar kata polisi, maka harus muncul dua hal pertama: aman, secure, dan terlindungi. Catat itu, dan itu ada di unsur kasih setia. Itu Tuhan kita. Kembali doktrin doa Bapak. Dalam filosofi suku bangsa dan bahasa apa saja. Saudara buka Google, cari buku-buku. Dalam filosofi bangsa dan bahasa apa saja, itu disetujui. Mendengar kata ayah, abah, abi, Bapak, Papa, Romo, Papi, maka semua filosofi bangsa-bangsa dengan kata lain, kata Bapak itu adalah polisi, karena memberi rasa aman, memberi rasa perlindungan. Hebat sekali. Yang kedua, yang ketiga, menunjukkan kasih setia. Apa sih kedua ya? Akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. Apa? Ayo baca apa? Keadilan. Lagi sekali. Setiap rakyat di negara mana saja, maka untuk menerima pintu keadilan pertama, bisa ke kehakiman atau ke pengadilan, walaupun ada nama pengadilan. Pengadilan tidak akan mengadili suatu perkara sebelum lewat kepolisian. Jadi ini panggilan yang luar biasa, tunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi. Inilah tiga hal yang kita harus megahkan dalam hidup kita supaya ada kasih setia, ada keadilan, ada kebenaran. Saya ingin semua kita termasuk mengikuti di rumah baca kalimat setelah titik koma, setelah kata di bumi. Tuhan serius. Yang kencang. 1, 2, 3. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman-Nya. Saudara, yakinkan diri kita. Tuhan tidak suka kita rajin beribadah, tapi tidak memahami dan mengenal Dia. Setuju saya katakan kalimat itu?
Karena kalau kita rajin beribadah saja, tapi nggak memahami dan mengenal Tuhan yang kepadanya kita beribadah, maka kita jadi orang yang intoleran. Nggak ada keadilan, nggak ada kasih setia, nggak ada kebenaran dalam hidup orang beragama yang tidak memahami dan mengenal yang kita sembah. Maaf, sejarah mencatat, kita nggak usah bicara agama lain. Sejarah gereja di abad pertengahan, maaf, setelah Martin Luther muncul, saya nggak ingin debat atau diskusi. Sejarah itu nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu didiskusikan, sebab sejarah itu fakta juga lewat. Sejarah gereja menulis siapa pembunuh pengikut Luther adalah gereja sebelum Luther. Kelompok Luther mulai muda muncul kelompok Anabaptis. Siapa yang menyiksa membunuh kelompok Anabaptis? Pengikut Luther. Dan itu terjadi sampai hari ini. Di NTT, di Sumatera Utara, di Papua, sejarah mencatat terjadi pembunuhan di dalam gereja. Yang bunuh orang Kristen dari gereja lain yang tidak sealiran, yang tidak sedoktrin. Gila nggak ini? Kenapa bisa fanatis seperti itu? Jawabannya karena tidak memahami dan tidak mengenal Tuhan. Sama kalau saya pakai istilah perceraian. Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan yang benci perceraian. Yang belum tahu ayatnya catat, Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku ya Tuhan yang membenci perceraian. Wih, tegas. Kalau dalam pernikahan, Maleakhi 2:16. Kalau di dalam pernikahan, suami istri saling memahami dan saling mengenal. Jawab, ada perceraian tidak? Tidak, karena sudah memahami mengenal. Maka itu kalau sampai suami istri bisa cerai, ya pantas saja. Gak saling kenal, gak saling memahami, maka itu salah sangka terus, salah paham terus. Hebat kebenaran. Sungguh, jangan lupa, semuanya itu usulan apa? Yaitu kalau kita bisa memahami dan mengenal, ini kemegahan kita. Kalau kita bisa tahu, ya Tuhan Bapa di surga itu menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sebentar kita harus selesai karena waktu, tapi Tuhan titip. Kepolisian adalah lembaga utuh, resmi, mutlak yang mewakili Sang Maha Adil dan Sang Maha Benar. Betul, tanggung beban tugas ini. Kemanapun para anggota kepolisian pergi, tunjukkan rasa aman dan orang yang dekat kita, saudara merasa terlindungi. Sudah beri Kisah 17 ayat 26. Ini loh firman yang membuat kita nggak akan jadi kaum intoleran. Kalau kita tahu, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari satu orang saja Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Tuhan telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kehidupan mereka. Saya kabur. Ini salah satu cara kita bisa memahami dan mengenal Tuhan kita.
dari satu orang saja. Ada ribuan suku bangsa dan ribuan bahasa. Kalau dari satu orang saja, berarti kita ini satu keluarga atau bukan? Keluarga. Satu, walaupun warna kulit beda-beda. Nah, gara-gara ayat ini saya harus belajar antropologi. Nah, kenapa kok ada bangsa warna kulitnya kuning, hitam, suku India itu warna merah, dan macam-macam. Ternyata antropologi bisa membuktikan. Maaf, ada saudara-saudara saya sholatan? Ada sholatan nggak? Masa? Sholat itu orang jadi itu, Pak. Sholat? Ada sholatan? Anak aja gak usah malu. Satu. Apa lagi? Ini 2 hari lalu. Ya. Kota Makassar merayakan ulang tahun ke-850 sekian tahun. Keren. Maaf ini saya cuma nyampaikan. Nah, akhirnya pemerintah Provinsi Makassar dalam menyebut hari besar mereka ke-850 sekian tahun. Ada seorang pejabat, ibu, saya lupa siapa namanya, jadi kementerian apa, dinas apa. Tapi pakai jilbab dan memakai pakaian adat kebesaran Toraja. Cari lagi viral. Nah, dia bukan orang Toraja, dia orang Bugis. Tapi dia memakai pakaian adat kebesaran Toraja karena untuk pertama kali ada orang Toraja kebetulan pendeta mendapat hadiah tata taruh dan misi. Nah, di dalam acara itu pejabat ini berdiri menunjukkan pakaian kebesaran adat Toraja dan menyebut nama pendeta itu. Kami bangga untuk pertama kali dari Sulawesi Selatan ada orang Toraja pendeta lagi mendapat penghargaan tata taruh yang sudah dicanangkan oleh Presiden Soeharto sejak tahun 80. Nah, saya mau nyatakan antropologi yang belum tahu saya tahu. Satu-satunya tempat di dunia, bukan di Indonesia, hanya tanah Toraja. Saya pakai istilah bahasa Toraja, ada tedombongan. Oh, bahasa karena pernah bahasa apa ya? Oh, tedombongan itu bahasa Indonesia kerbau bule. Itu harganya diukur dari tanduknya bisa sampai 3 miliar, 5 miliar, 1 ekor kerbau. Wih, hebat sekali. Kerbau itu akan dipakai dalam upacara adat orang meninggal. Saya pernah ikut, ya ampun, miliatan cuma dipotong begitu sakit. Kenapa tidak ada kerbau bule di daerah lain? Karena diselidiki kimiawi tanah Toraja itu menyebabkan ada kerbau bisa kulitnya belang. Oh, ternyata itu. Saya persingkat karena saya punya teman dua asli Surabaya. Waktu mereka kuliah di Jerman, sekarang mereka tinggal di Hamburg. Menikah di Jerman, punya 2 anak. Dua-dua lahir di Jerman. Saya kenal baik pendeta Cayo Krisno. Sekarang anak mereka yang papa mamanya itu keturunan Tionghoa dari Surabaya. Tapi karena mereka lama tinggal di Jerman, kami anaknya itu bisa seperti orang Jerman, rambutnya pirang, bentuk fisiknya yang gak mutlak. Nah, dari situ saya belajar ternyata dari satu orang saja Tuhan bisa menciptakan semua umat manusia seperti ini.
Tergantung bagaimana Tuhan menciptakan daerah. Nah, kalau sudah begini, jahat nggak kalau kita membedakan suku, warna kulit, budaya, dan bahasa? Jawab. Jahat sekali. Tolong wakil-wakil Tuhan. Ayat terakhir ya, Yohanes 14 ayat 8. Saya ingatkan, mendengar kata polisi, maka orang harus apa? Dua tadi merasa apa? Yohanes 14 ayat 8. Merasa apa? Mendengar kata polisi? Aman dan terlindungi. Harus ada. Maaf, saya punya istilah jangan tersebut. Kalau kehadiran polisi membuat orang rasa tidak aman, dia jangan. Tidak tahu apa. Dan inilah filosofi Bapak. Yohanes 14 ayat 8. Ayo kita buat damai di bumi. Saya harap kalau kita mendengar kata damai di bumi, hanya jangan cuma untuk Natal saja. Betul? Tapi setiap hari kita buat damai di bumi. Karena Yesus itu Raja Damai. Dan kita punya pemahaman. Nyatakan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Karena semua itu Tuhan sukai. Yohanes 14 ayat 8. Saudara, suatu kali sebelum ayat ini saya baca, saya tuh pernah berpikir, kira-kira tahun 80-an akhir, kasihannya para polisi. Natal nggak bisa dengan keluarga, Lebaran nggak bisa dengan keluarga, terus menjaga. Saya pikir capek ngejar penjahat, nangkap narkoba terus. Nah, saya berpikir, kapan sih dosa itu bisa dihapus, bisa berhenti? Ternyata secara psikologis, manusia itu kalau bisa menemukan, menikmati, mendapatkan rasa puas, rasa cukup, komplit, lengkap, kenyang. Jawab pertanyaan saya, mereka bakal cari yang lain? Tidak. Nah, memberantas narkoba itu nggak mungkin kita tutup pabriknya untuk menghasilkan duit kok. Memberantas miras, membuat kerusakan rumah tangga, kerusakan sosial masyarakat. Nggak mungkin kita berantas pabrik minuman kerasnya dan sebagainya. Menutup tempat-tempat prostitusi, bisa? Yohanes 14 ayat 8. Itu nggak cukup dengan menutup. Hanya temukan, ciptakan, berikan rasa puas pada seseorang, maka orang yang merasa puas cukup, gak akan cari yang lain. Percaya, kalau semua manusia bisa merasa puas, cukup, kenyang, komplit, lengkap, utuh, sempurna, penjara berubah jadi mall, pengadilan berubah jadi hotel. Oh gak habis. Amin. Pasti cukup. Gak ada perselingkuhan, gak ada perzinahan. Karena suami istri saling merasa cukup, gak ada tuntutan lain. Kata baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Filipus kepada Yesus. 2, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, lihat fakta. Aduh, saya tambah lagi saudara. Dari Malaki 4 ayat 6. Saya kaget. Di dunia ini yang membuat orang bisa merasa cukup. Saudara cari berapa terjemahan. Cukup itu artinya puas, lengkap, utuh, komplit, kenyang. Apalagi cukupnya semua. Maka manusia tidak akan cari yang lain. Ternyata bisa membuat manusia merasa cukup bukan uang, bukan materi, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan fasilitas. Hanya ini tulisan yang membuat manusia sadar. Kalau Bapa
ayah, abi, papa itu nyata di hidup manusia. Maka itu, maaf kalau saya tanya, ada istri-istri yang dirusak oleh si jahat. Tapi jawab pertanyaan saya, setan lebih milih merusak suami atau merusak istri? Saya tanya, tolong jawab. Suami. Karena setan tahu kalau figur bapak itu hancur, anak-anak berantakan. Gak ada? Oke. Sambil mencari, saudara tolong yang punya kita buka Kolose 3:21. Cepat. Kolose 3:21. Nah, kalian tetap ya, Malaikat 4 ayat 6 ya. Ayo semuanya baca Kolose 3:21. Ini firman luar biasa. Udah baca yang kuat. 1, 2, 3. Hai, ulang serentak. 1, 2, 3. Hai, bapak-bapak, jangan engkau menyakiti hati anak-anakmu supaya mereka jangan tawar hati. Salah terus, bukan tawar hati. Mama, ibu-ibu hampir gak pernah bisa melukai anak, karena seorang ibu tahu menderitanya mengandung dan lain-lain. Ternyata bapak-bapak yang bisa melukai hati anak. Tolong catat, jangan menunggu ayat. Oh iya, hanya ada 3 hal bapak menyakiti anak, bukan 5, bukan 4, cuma 3. 1, ketika anak-anak melihat bapak yang menyakiti ibu. Tolong jaga ya para suami, jangan nyakiti istri kita, anak kita sakit. Ketika bapak-bapak menyakiti ibunya anak-anak, 100% anak-anak yang masih kecil melihat bapaknya menyakiti mamanya, entah dengan verbal, entah dengan fisik, pasti timbul kalimat ini, tunggu aku besar. Tolong jawab pertanyaan saya, apa arti kalimat anak? Tunggu aku besar. Cepat. Pembalasan. Balas. Enggak ada anak yang rela ibunya disakiti bapak. Betul bersama. Enggak. Hal kedua, kapan bapak menyakiti hati anak? Kalau tidak adil atau pilih kasih, anak itu luka. Yang ketiga, kapan bapak melukai hati? Ketika bapak ingkar janji. Saya sampai setuju kalian. Bapak memberi janji anak itu janji mati. Betul terus. Maka itu ketika anak nangis, bapak bilang, ya bapak cuma guyon. Luka hati. Terakhir, baca sebentar. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati ayah ngapain? Berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak balik kepada bapaknya, supaya Yesus jangan datang untuk menerbit. Inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang memberitahu kita, bumi ini gak cuma akan hancur, tapi akan musnah. Bukan karena perang nuklir, bukan karena gempa bumi 10 skala Richter, bukan karena tsunami, bukan karena AIDS, corona, tidak. Inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang memberitahu manusia bahwa bumi bisa musnah. Anak bapak-bapak menyakiti hati anak. Ya ampun, sesederhana itu setan merusak. Saya tidak menyalahkan bapak-bapak yang seperti ini. 90% pasti bapak-bapak ini ketika jadi anak-anak bapak yang melukai juga.
Maka itu, ayo kita putus rantai setan. Sebelum saya serahkan di Betty untuk berdoa, silakan catat nomor HP saya. Ayo kontak untuk masalah apa saja saya siap. 0812. Ayo, lihat 0812 23 34 Saya ingin ibu bapak saudara mau diskusi tentang kehidupan khusus. Ada di antara kita yang pernah terluka dengan ayat 0812 23 34. Serius. Ayo kalau ada di antara semua kita yang harus dengar di rumah ya, ini kontak. Khususnya yang terluka dengan ayat di 0812 23 34. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah polisi pengayom masyarakat. Nyatakan keadilan, kasih setia, dan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Sujud. Terima kasih. Dengan kesempatan